Thohir ini berencana akan menghapus sejumlah BUMN yang merugi dan rencana ini sudah diamini oleh Presiden Joko Widodo. Lalu mana saja BUMN yang akan dihapus tersebut? Kita akan terhubung bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia, Ratu Rina. Ya, Ratu silakan dengan laporan Anda. Baik Maria, benar sekali bahwa Menteri BUMN Erick Thohir ini beberapa waktu lalu sudah mengantongi kewenangan dari Presiden Joko Widodo untuk mengurangi jumlah BUMN sehingga ia dapat mengkonsolidasikan maupun melikuidasi perusahaan-perusahaan BUMN yang dirasa kurang menguntungkan. Adapun wewenang ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 40 tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN. Langkah pertama yang sudah dilakukan oleh kementerian yakni ialah mengkonsolidasikan perusahaan dari 142 perusahaan BUMN yang ada kini menjadi tinggal 107 perusahaan saja dan ini akan terus diturunkan hingga 80 sampai 70 ke depannya. Konsolidasi yang dilakukan adalah dengan menggabungkan BUMN serupa dalam satu holding di mana hal ini seperti di sektor farmasi ini Kementerian BUMN ini sudah menunjuk Bio Farma menjadi induk usaha dari holding BUMN Farmasi di mana anak usahanya ini ada Kimia Farma dan juga ada Indofarma. Kemudian di sektor perasuransian, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini didapuk menjadi induk usaha dari holding asuransi di mana anak usahanya ini ada Asuransi Jasa Raharja, Asuransi Jasa Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia dan juga Perum Penjaminan Kredit Indonesia. Tak hanya mengkonsolidasi perusahaan, ini likuidasi juga akan dilakukan karena dinilai perusahaan BUMN ini memang sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir juga mengatakan bahwa dirinya ini akan melakukan atau tidak segan-segan untuk melikuidasi terhadap perusahaan BUMN yang dianggap hidup segan, mati tak mau atau seperti zombie. Di mana BUMN yang berpotensi dilikuidasi ini adalah salah satunya ini seperti BUMN Merpati dan Iglas. Karena kedua perusahaan tersebut ini dinilai sudah sangat sekarat. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga ini mengatakan bahwa dua BUMN ini sudah masuk ke dalam PPA atau perusahaan pengelola aset. Di mana saat ini Kementerian BUMN ini masih mempertimbangkan untuk menggabungkan kedua perusahaan BUMN Merpati dan Iglas dan juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai apakah nantinya kedua perusahaan BUMN ini akan di-merger atau haruskah nantinya akan dilikuidasi. Adapun hingga April lalu, Maria, Kementerian BUMN ini sudah resmi memulai penutupan total ada 51 anak dan cucu usaha dari BUMN dari 3 perusahaan di mana hal ini memang merupakan bagian dari rasionalisasi perusahaan-perusahaan BUMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dan berikut pernyataan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengenai rencana likuidasi dari perusahaan Merpati dan Iglas selengkapnya. Bagaimana solusi untuk ini dan kita lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga. Apakah nanti masih memungkinkan untuk di-merger misalnya? Apakah masih memungkinkan untuk diubah model bisnisnya misalnya? Tapi kalau misalnya nggak lagi ya apa boleh buat gitu. Tidak dilanjutkan gitu. Iya. Ya, tapi kalau masih memungkinkan untuk di-merger dan sebagainya ya kita usahakan. Ya demikian Maria, kembali ke Anda.